Jadi I don't know what happened di situ gitu. Dan ada beberapa orang di situ yang clearly kelihatan banget nggak suka sama aku sama suami. Jadi jangan berharap yang baik, berharap tuh yang jelek-jelek aja gitu, biar nggak kecewa. Aku mengalami kerusakan gambar diri sejak kecil. Jadi sejak kecil tuh very self aware ya. Saya kalau di tes itu mendekati HSP, highly sensitive person. Aku ngelihatnya ya I'm never enough aja. Sering banget turun panggung itu nangis. Sampai suaraku tuh turun berapa nada gitu loh. Jadi dulu di Asia Bagus mungkin bisa hit berapa gitu, turun berapa nada dan geter suaranya. Dan takut banget. Jadi kalau nyanyi tuh bisa sampai pegang mic, tangan kiri, yang sini mati rasa. Jadi sebenarnya anxiety attack. Kalau nyanyi itu bisa anxiety attack dan people don't know. Ternyata aku tuh ngalamin something yang aku baru tahu quote unquote kayak disabotase. Tapi aku nggak tahu ya siapa yang melakukan ini di dalam labelku dulu. Yang pasti aku merasa semuanya fail. Terus aku dengernya tuh nggak ada radio yang mau muter lagu lu. Terus nggak bisa masuk MTV waktu itu. Nggak bisa, pokoknya ditolak abis lah, fail gitu. Sahabat Solusi, hari ini kembali kita bertemu dan saya kedatangan seorang tamu istimewa, tamu spesial. Mari kita berkenalan, kita sambut sama-sama Kak Alena Wu. Halo, welcome to Solusi ya. Kalau ni hao jawabnya apa ya? Ni hao juga. Ni hao, oke. Apa kabar Kak? Baik, puji Tuhan. Wow. Puji Tuhan. Boleh gak sih kenalan sedikit siapa sih seorang Alena Wu ini gitu? Halo sahabat Solusi, saya Alena Wu. I'm a wife, a mom of 2 boys, sama saya penyanyi dan entertainer juga. Iya. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang sibuk, kalau saat ini lagi break. Jadi setelah Imlek, di bulan Imlek itu nyanyi. Oh iya, abis padat banget ini ya? Padat sekali, abis itu break dulu. Karena Kak Alena ini juga fokusnya ke bahasa Mandarin gitu ya? Aku penyanyi Mandarin. Trilingual sebenarnya. Jadi biasanya kalau show Mandarin, Inggris, Indonesia gitu. Dan makanya di Imlek cukup padat ya. Padat, ya. Dan mengasuh 2 anak sendiri kan sama suami. Jadi antar jemput segala macam. Jadi harus dibagi-bagi dengan baik waktunya. Anak ini umur berapa Kak? Satu umur 7, satu umur 13. Ya. Wow, jadi seorang penyanyi, seorang ibu dan istri ya. Iya. Kalau dalam saat ini ada project apa gitu yang lagi dikerjain? Sekarang kita mau keluar satu single baru yang bertema parenting. Jadi bertema tentang orang tua dan anak. Wow. Bahasa Indonesia. Lalu bakal bikin project mini album yang full bahasa Mandarin. Wow, ya. Ya, kita doain semuanya berjalan dengan baik dan bisa menjadi berkat juga buat banyak orang. Betul. Yang penting itu. Ya, dan sekali lagi thank you di tengah kesibukannya mempersiapkan segala hal bisa datang ke sini untuk ngobrol. Terima kasih diundang sama Solusi karena aku penggemar. Jadi udah nonton 20-an tahun ya. Ketahuan umur berapa kira-kira. Oke. Thank you so much sekali lagi. Nah, ngomong-ngomong tentang anak dan parenting. Masa kecil Kak Alena ini ternyata cukup banyak yang membuat Kak Alena ada seperti sekarang. Betul, iya. Gitu. Apa sih yang dialami waktu kecil? Bagaimana Kak Alena hidup dan tumbuh di dalam keluarga? Jadi keluarga aku tuh harmonis sebenarnya. Harmonis, papa mama sampai sekarang juga masih bergandengan jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Sangat jarang ya? Iya, sangat jarang. Dan sebenarnya kalau dikategorikan oleh psikolog atau psikiater, kedua orang tua aku tuh orang tua yang sangat baik. Jadi mereka sangat care sama anak. Papa tuh setiap siang selalu pulang, sore selalu. Anaknya bisa sekolah di luar negeri, dia tuh bisa tahu jadwal 4 anak. Wah, yang ini jam segini jangan ditelepon. Adek kamu jam segini tuh lagi tidur HP-nya di locker. Okay. Luar biasa, 4 anak loh. Papaku tuh luar biasa. Jadi dia dari kecil tuh bisa ngelihat potensi anaknya di mana. Kayak aku di musik kan di support sekali. Pada perempuan dan papaku tuh sebenarnya very protective. Tapi dia support sekali gitu. Waktu ke Jakarta didampingi, ke Asia Bagus didampingi kedua orang tua. Terus pokoknya orang tua yang luar biasa sebenarnya. Tapi namanya mungkin itu juga salah satu hal yang memang harus saya alami supaya saya bisa jadi berkat nantinya setelah pulih. Which is kerusakan gambar diri. Jadi aku mengalami kerusakan gambar diri sejak kecil. Jadi sejak kecil tuh very self aware ya. Dan saya kalau di tes itu mendekati HSP,
highly sensitive person. Mendekati, belum sampai HSP. Jadi I'm very sensitive kalau papa mama bilang apa itu kena gitu. Papa mama bilang apa kena. Mereka dua-duanya tuh kolerik. Dua-duanya kolerik, satu melankolis, satu kolerik sanguin. Dan tuntutannya besar gitu ke anak. Which is sebenarnya itu kan pengen anak jadi yang terbaik aja. Yang dia bisa sebenarnya. Jadi papa mama sebenarnya tidak menuntut aku untuk menjadi lebih dari yang aku bisa sebenarnya. Tapi somehow aku dapatnya tuh lebih ke sisi you are not enough. Ya, jadi misalnya setelah melakukan sesuatu yang hebat gitu, begitu Ma aku gini loh, butuhnya tuh di praise gitu ya. Instead tadi tuh kamu kurang ini. And it happens like all my life waktu yang masih banyak berhubungan dengan mereka. Selalu seperti itu. Jadi bahkan di nyanyi pun misalnya udah nyanyi di panggung, udah dibayar besar gitu ya. Tetap setiap turun panggung ya keluarnya yang kurang gitu. Padahal maksudnya bukan itu ya. Maksudnya bukan pengen menjatuhkan saya, tapi they see my potential sebenarnya itu ya. Lebih ingin memacu sebenarnya ya. Dan mereka melihat potensi dan apa yang perlu diperbaiki gitu kan. Sebenarnya bukan apa yang kurang tapi apa yang perlu diperbaiki. So it's sebenarnya mindset aja gitu. Dan sayangnya saya kok mikirnya lebih ke bukan apa yang perlu diperbaiki tapi apa yang kurang. Fokusnya di situ. Nah, jadi sebagai orang yang sensitif juga dan self aware, saya merasa never enough. Jadi dari kecil tuh kok aku kurus banget sih, padahal cewek pengen kurus ya. Kaki aku kenapa sih cungkring banget? Semuanya dicacatin. Jadi gak ada yang enough di diri aku. Gak pernah puas. Gak pernah puas. Apapun yang ada di diri aku, suara aku sendiri pun aku cacatin. Aku gak mau suara gini, aku pengennya tuh suara kayak Whitney Houston yang mungkin kalau sekarang kayak Dira Sugandi gitu, pengennya suara festival yang banget ya. Besar gitu, yang besar, yang powerful gitu. Kenapa dikasihnya suara begini? Pokoknya protes mulu lah. Bandelnya begitu. Oke. Iya. Berarti papa dan mama ini apakah memang tidak pernah sama sekali melontarkan pujian gitu sedikit pun? Sangat jarang. Sangat jarang Bahkan masih ada tambahan membandingkan saya dengan orang lain. Ada sisi itu juga. Comparison juga ada. And it's very hurtful kalau yang itu. Karena kan udah saya sendiri nggak tahu saya ini siapa, saya ini gimana sih. Terus dibandingin kan jadi bingung ya. Kayak aku jadi pengen kayak dia. Tapi terus makin bingung gitu. Jadi I always compare myself to other people. Jadinya apa? Envious. Jadi I was very envious. Jadi sekarang pun itu kadang-kadang itu bisa creep out, tapi udah tahu gitu why-nya, apanya itu jadi bisa di-handle. Kalau zaman dulu tuh envious banget, terus suka merasa terancam, gak bisa terima kritik. Very sensitif lah, gak enak temenan sama gue, gak enak. Iya, makanya gak punya temen. Sekarang udah punya temen dong. Sekarang udah punya temen. Oke, lalu bertumbuh di dalam keluarga yang seperti yang sepertinya harmonis nampaknya ya, tetapi perlakuan orang tua ini bukan mereka abusive, bukan mereka melakukan kekerasan, tapi bagaimana cara mereka mengapresiasi anak tuh berbeda dengan orang tua lain. Bahasa kasihnya juga mungkin berbeda, mungkin sisi itu ya. 5 love language-nya tuh, love language saya waktu itu sentuhan sama a word of affirmation, which is I never get that. Sentuhan juga I almost never get that. Jadi waktu besar dewasa aja saya baru nyaman peluk papa mama itu setelah anak kedua loh. Jadi anak pertama itu sampai berarti 6 tahun usianya anak pertamaku itu masih kayak gak nyaman memeluk orang tua tuh awkward gitu. Karena tidak biasa. Saking gak biasa, kecil ya. Gak biasa banget. Terus jatuhnya apa? Saya sebenarnya cravingnya ke cowok. Ke pria. Jadi makanya pacaran, putus. Untungnya juga blessing lagi. Saya dibesarkan di keluarga yang protektif. Jadi gak rusak amat istilahnya. Iya. Jadi ada positifnya juga ya. Ada positifnya juga. Lalu bertumbuh dalam keluarga yang seperti itu. Akhirnya Kak Alena ini dewasa dan tumbuh besar dengan rasa tidak aman, secure, tidak tahu siapa diri Kak Alena. Dan itu menyebabkan apa sebenarnya dalam hidup Kak Alena? Banyak sekali ya. Mulai dari sisi musik deh. Misalnya ngomongin musik, awalnya tuh I really know what I like. Aku tuh tahu aku suka lagu apa, aku gak suka lagu apa. Very specific. Dan aku ketemu suamiku sebelum ketemu suami tuh udah dari kecil. Dari
Dia guru pianoku. Waktu aku masih SMP. SMP ya, Po? SMP gak sih? Iya, SMP kayaknya ya. Kita beda 11 tahun. Oke. Jadi selera musik kita sama. Jadi waktu kita bikin lagu bareng itu sama gitu. Seleranya, everything sama. Tapi setelah album pertama aku fail. Jadi album pertama aku secara sales tuh gagal. Secara chart radio bagus, tapi secara sales gagal. Itu suamiku tetap tahu. Ya udah, kalau orang nggak suka ya udah gue bikin terus gitu selainnya ya. Ada yang cacatin musiknya, ada yang nggak bilang musik lu jelek, apa bodoh amat, gue bikin terus gitu. Kalau aku kena, kalau aku dibilang gitu, aku jadi bingung. Jadi gue ini suka musik apa sih? Jadi mau coba komposer itu, mau coba genre ini, genre itu, kayak lost. Nggak ada identitas gitu. Jadi ya? kayak nggak ada, sempet kayak gitu nggak ada identitas. Ya untungnya nggak lama. Dan kena ke suara. Jadi dan ini kasus yang nggak banyak. Biasanya teman-temanku yang penyanyi misalnya mereka suicidal pun, terus self harm tendency pun separah itu nggak ada yang kena suara. Biasanya suara justru menyanyi itu jadi healingnya mereka, ya kan? Kita sering denger itu. Kalau aku kena ke suara. Itu dari psikis sampai fisik. Ke fisik. Jadi sampai suaraku tuh turun berapa nada gitu loh. Wow. Jadi dulu di Asia Bagus mungkin bisa hit berapa gitu, turun berapa nada dan gemeter suaranya. Dan takut banget. Jadi kalau nyanyi tuh bisa sampai pegang mic tangan kiri, yang sini mati rasa. Jadi sebenarnya anxiety attack. Kalau nyanyi itu bisa anxiety attack dan people don't know. Itu yang hebatnya Tuhan ya. Maksudnya seberapa belas tahun aku ngalamin separah itu. Sampai lost interest in music. Tapi Tuhan tuh tetap kasih aku rezeki, keluargaku rezeki dari musik. Tetap menyanyi, tetap bisa memberkati orang di event-event. Tapi akunya kayak begitu sudah kondisinya. Iya. So the talent is still there, but kacau di dalam. Iya. Jadi ada badai di dalam yang tidak terlihat ya. Nah sebelum kita lanjut membahas tentang bagaimana itu semua pengalaman di masa kecil mempengaruhi bahkan karir Kak Alena ya, bernyanyinya Kak Alena. Pengen tanya dulu gimana waktu itu awalnya masuk ke dunia entertainment? Awalnya dulu dari Asia Bagus. Kompetisi Asia Bagus dan itu salah satu kompetisi pertama. Jadi aku tuh bukan anak yang dikompetisiin terus gitu. Biasanya kan dari kecil udah dikompetisiin. Paling kompetisi cuma di gereja Katolik, juara Mazmur. Cuman di paroki sendiri nggak ada dikirim kemana-mana. Terus lomba di sekolah. Terus tiba-tiba bluk Asia Bagus gitu. Wow, ya, tinggi banget ya, jauh banget ya kompetisinya Asia Bagus langsung. Jadi Asia Bagus juara semifinal 3 kali. Terus juara final terakhir. Itu episode terakhir. Namaku masih Caroline Gunawan. Buat yang bingung kayaknya pernah lihat tapi di mana? Kok namanya lain? Iya, namanya Caroline Gunawan. Lalu setelah dari ikut Asia situ, Bagus itu? Setelah ikut Asia Bagus, selama ikut Asia Bagus juga aku tuh bergabung dengan Elva Seshoria, almarhum Bang Elva. Aku sempat gantiin Mbak Uci Nurul waktu dia hamil. Jadi sempat ikut Elva Singer juga beberapa bulan. Terus backing vokal dan segala macam juga. Nah, abis itu bikin albumnya 2003 sama suami yang waktu itu masih temen, abis itu pacar. Ya. Ketika masuk dunia entertainment itu kan hal yang tidak pernah disangka sebelumnya ya. Tantangan apa yang pertama kali dirasakan? Sulit nggak sih? Berat banget. Berat banget buat aku karena banyak di PHP. Jadi banyak pengharapan kayak siap-siap ya bakalan promo kenceng gitu istilahnya. Ternyata aku tuh ngalamin something yang aku baru tahu quote unquote kayak disabotase. Tapi aku nggak tahu ya siapa yang melakukan ini di dalam labelku dulu. Yang pasti aku merasa semuanya fail. Terus aku dengernya tuh gak ada radio yang mau muter lagu lu. Terus gak bisa masuk MTV waktu itu. Gak bisa, pokoknya ditolak abis lah, fail gitu. Terus aku akhirnya udah di drop. Itu album biasanya promosi kan 6 bulan tuh, udah di drop. Terus aku mikir aku promosi sendirilah gitu. Aku jalan ke radio-radio sendiri. Terus ada satu radio besar di Indonesia. Waktu aku datang tuh orangnya langsung pegang aku. Alena katanya. Apa aku tuh suka banget album kamu. Dan aku tuh yang kayak tersyok-syok gitu loh. Hah? Katanya gak ada yang suka sama lagu gua gitu kan. Terus ternyata setelah aku keliling sendiri. Radio 99ers di Bandung yang gede banget. Ternyata naik chart 1. Nomor 1 dan lama banget lagu Telah Pergi itu.
Terus MTV itu tiba-tiba aku telepon MTV. Terus aku ngomong sama headnya, Kak aku mau promo gimana caranya gini-gini, I don't have a manager waktu itu kan. Terus dia bilang, Alena please deh ya, susah banget cari jadwal kamu. Wah. Aduh, aku tuh shock sekali sih waktu itu. Gak ada yang pernah nanya aku tentang jadwal aku dan aku tuh free, bener-bener aku tuh menunggu tolong ayo ajak aku promo. Aku mau capek-capek promo, gak usah dibayar gitu kan buat album ini. Kok gak ada. Jadi I don't know what happened di situ gitu. Dan ada beberapa orang di situ yang clearly kelihatan banget gak suka sama aku sama suami. Oke. Ada a few people inside karena mereka gak suka sama managing directornya yang sangat dekat dengan kita. Jadi I don't know what happened lah inside itu. Dan itu sebenarnya ngancurin aku. Udah terlanjur hancur. Terus mau diangkat lagi susah kan. Maksudnya mau diangkat lagi. Oh ternyata ada yang suka. Ternyata naik chart gini. Tapi udah terlanjur hancur. Ya itulah. Dan aku tuh orangnya kalau udah percaya sama orang. Itu percaya banget. Jadi aku melihat semua orang di label tuh kayak my senior. My mentor gitu kan. Aku gak punya manajer. Jadi apa-apa aku tanya. Pokoknya kayak anak kecil lah. Childlike banget. Jadi waktu some of them did that to me, itu sakit gitu. Hancur banget hancur banget. Dan itu takes time banget buat sembuhnya. Ditambah memang ada pengalaman masa kecil yang membuat Kak Alena mungkin makin terpuruk. Iya. Itu numpuk sih sebenarnya Kak. Jadi sebelum sama suami juga aku sempat ada dapat pacar itu yang mental abuse. Ya after him itu juga broken. Jadi kayak numpuk gitu. Bruk. Oke. Nah. Dan suamiku tuh salah satu langkah kesembuhan yang dikasih sama Tuhan. Saat itu terjadi, ya merasa dijatuhkan oleh banyak orang gak suka, menjatuhkan karir. Identitas yang sudah rusak itu atau identitas yang mungkin Kak Alena tidak sadari. Seorang apa sih Kak Alena itu? Semakin rusak. Semakin gak ngerti dong itu. Semakin gak ngerti. Apa yang Kak Alena pandang kepada diri Kak Alena hari itu? Aku cuma tahu aku tuh suka nyanyi awalnya. Karena sempat berapa belas tahun tuh gak suka nyanyi. Belasan tahun loh. I don't like singing, I don't like music. Aku tuh gak tahan datang ke konser. Karena kalau melihat konser apapun aku akan keringetan terus tegang. Jadi denger orang nyanyi itu stres. Kayak segitunya. Jadi no wonder aku takut nyanyi. Nyanyi itu takut gitu. Tapi kadang-kadang kalau udah masuk ke lagu dia hilang. Jadi the gift is still there gitu kan. Pertanyaannya apa tadi? udah kemana-mana. Bagaimana Kak Alena memandang diri Kak Alena hari itu setelah kehancuran dan kejatuhannya? Jadi aku ngelihatnya ya I'm never enough aja. Sering banget turun panggung itu nangis. Turun panggung nangis. Dan adikku sempat ngikutin aku kan kemana-mana waktu itu. Dia bilang Cece tuh aneh loh. Orang nih mau pakai Cece kan bayar ya katanya. Mau bayar kamu gitu loh. Kok kenapa bisa segitunya maksudnya? You think yourself is so bad. Suara lu tuh jelek banget. Apanya jelek, semuanya jelek gitu loh. Kan kalau jelek orang gak mungkin bayar. jadi kayak itu tuh baru bener juga ya. Dan itu gak kepikir loh sama aku. Aku cuma taunya ya ada orang hire gitu. Gue mesti nyanyi yang bagus gitu. Terus gue selalu gak pernah merasa bagus nyanyinya. Jadi memang tidak menikmati perjalanan karirnya juga sebenarnya waktu itu ya. Tapi kalau udah di panggung tuh seneng. Oke. Itu Pat. Jadi itu yang bikin aku bertahan itu ya. Mungkin kalau aku di panggung itu gak suka banget sepanjang show 50 menit itu benci gitu. Mungkin aku udah gak nyanyi mungkin. Itu yang bikin aku bertahan sebenarnya. Oke. Iya. Dan seperti yang Kak Alena cerita di masa-masa itu juga terjadi bertemu dengan orang-orang yang salah di dalam hidup. Maksudnya pasangan. Yang sangat juga ada yang abusive juga. Nah itu gimana ceritanya? Jadi aku tuh tipe perempuan yang bucin. Karena memang tidak mendapatkan kasih yang penuh waktu kecil itu ya. Iya, jadi mencari di tempat lain gitu mungkin ya. Jadi berkali-kali dapet pria tuh gak pernah diseleksi. Jadi emang gak ada kriterianya. Yang penting nyetrum udah jadi gitu kan. Jadi pacaran. Dan papa tuh protektif untungnya. Jadi aku gak sembarangan juga, gak bisa sembarangan juga. Waktu yang dapet cowok yang abusive itu selalu, semua pacaranku tuh selalu 9 bulanan. Kita pacaran tuh selalu 9 bulanan. Dan selalu aku yang diputusin. Ya, termasuk yang ini cowok.
Tapi dia tuh biasanya mutusin terus balik lagi gitu. Mutusin dia sendiri yang balik sendiri gitu kan. Cuman karena anger, out of anger gitu. Dan puji Tuhannya aku sadar waktu ketemu mama sama adik-adik, kita trip keluarga. Dan mau gak mau karena kumpul di situ dan aku baru diputusin galau, aku cerita semua. Dan aku tuh dengan bodohnya nanya ke adikku yang masih kecil-kecil, 2 adik cowok. Kamu kalau punya pacar, misalnya pacarmu gini, kamu giniin gak? Gitu. Kamu ancam begini nggak? Atau kamu ngomong begini nggak? Seperti ini nggak gitu ya? Dia bilang ya enggak lah Ceh gitu. Terus aku tuh yang baru sadar, oh nggak bener ya kayak gitu ya. Jadi bener-bener I have no clue harusnya aku tuh diperlakukan seperti apa sih gitu. Perempuan tuh harusnya diperlakukan seperti apa? Aku nggak tahu. Jadi waktu dapat suami, makanya aku bilang aku tuh hoki. Kalau abis Imlek boleh ngomong hoki. Diberkati. Aku diberkati karena aku tuh gak bisa milih kriteria pasangan tuh seperti apa. Tapi Tuhan kasih dia. Yang love me very unconditionally. Gitu. Ya. Kita akan bahas apa yang Kak Popo bawa dalam hidup kalian nanti. Bagaimana kehadiran Kak Popo ini bisa membawa sebuah kesembuhan juga pada akhirnya lewat Kak Popo. Nah, setelah mengalami hubungan-hubungan yang salah, apalagi tadi aku nggak tahu cara yang baik itu seperti apa diperlakukan seorang wanita sebenarnya oleh pacarnya. Sempat trauma nggak sebenarnya? Trauma dan kasihan dia, kasihan suami aku. Jadi sempet kayak aku gantung. Jadi kita udah deket banget, udah kayak pacaran, tapi aku gantung. Kayak aku nggak berani berstatus. Berkomitmen nggak berani lagi. Saking takutnya dan setiap berantem tuh aku catat. Kayaknya masih ada catatan. Kenapa dia begini. Kayak aku tuh takut salah lagi gitu. Dan setiap berantem aku catat, oh ternyata memang begini, ternyata enggak. Kita pacaran 4 tahun by the way. Wow, dan dengan dianalisa. Paling panjang. Jadi dicatat kalau berantem. Terus solusinya apa? Oh ternyata dia enggak gitu kok. Lucu-lucu deh catatannya. Selain itu apa yang membuat waktu itu Kak Alena berkata Kak Popo kasihan nih waktu pacaran nih. Kan dia tuh sampai bikin lagu. Judulnya Hanya Menunggu. Terus hanya menunggu akhir cerita kita lagi. Istilahnya dia akan menunggu terus, tapi dia nggak tahu loh nunggu sampai kapan. Maksudnya bisa aja dia give up gitu. Which is aku sebenarnya takut juga kalau dia give up, karena kan aku sayang sama dia. Ada rasa sayang juga sebenarnya. Oh sayang banget, cuman ketakutan aja. Nah, sampai dia bikin lagu itu. Dan dia bilang ke aku, aku nunggu kok, tapi aku nggak bisa janji ya, maksudnya how long gitu loh. Sekuat apa aku? Iya, gitu. Nah, pada akhirnya berani untuk membuka membuka hati untuk waktu itu yang belum jadi suami pacar Kak Popo ini gimana ceritanya? Aku menerima banyak sekali unconditional love dari dia. Dan real love tuh sampai yang masalah teguran ya. Jadi dia tuh gak bullshit. Jadi maksudnya dia menegur, bener-bener menegur. Jadi dia tuh gak bokis gitu. Bener-bener tegur. Kalau aku salah tegur. Se-frankly yang sampai aku tuh cengeng dulu ya. Apa-apa nangis. Pertama dia kayak lus-lus gitu kan. Lama-lama jangan mau kalah. Kamu bisa gitu. Maksudnya jangan mau kalah. Dikontrol pikirannya gitu. Maksudnya ini banget lah. Priest banget sebenarnya dia itu. Silent leader. Iya. Jadi safe but not soft gitu ya. Iya. I feel safe. Jadi I feel safe. Terus aku merasa dia bener-bener cinta aku apa adanya ya. Aku bisa jadi apapun yang aku mau. Dia gak bandingin aku sama orang lain. Iya. Dan aku tuh ya sama yang sebelumnya tuh separah yang waktu pacaran sama Popo. Aku habis ngelakuin sesuatu lupa. Ngelakuin apa terus aku tuh diem gitu ngelirik dia. Kok gak marah? Hah? Marah kenapa? Gitu dia. Ngapain marah gitu. Itu sering. Jadi kayak aku nungguin dia marah sama aku. Dan dia gak pernah marah. Karena memang itu yang didapatkan dari mantan-mantan ya. Bagaimana mereka gak bisa membandingkan aku sama orang lain. Terus kayak aku melakukan apa mereka tersinggung gitu. Ini kalau suamiku ini memang orang yang secure. Dia sendiri secure. Itu yang paling penting ya sebenarnya ya. Iya. Gitu. Lalu apa aja yang waktu itu secara konkret ya Kak Alena lihat dari Kak Popo yang tidak Kak Alena dapatkan dari orang lain? Kalau yang lucu biasanya sensitif ya buat cewek berat badan nih. Waktu aku kurusan banyak, dia malah jangan kurus-kurus loh. Maksudnya
nanti kamu sakit gitu. Maksudnya dia lebih ke worried sama dia nggak pernah bandingin aku sama siapa-siapa. Itu sih itu penting banget. Dia nggak pernah ngomongin ex-nya, saudaranya, artis atau apa, dia nggak pernah. Terus dia bener-bener care sama aku dalam hal misalnya berpakaian atau pakai sepatu gitu. Kalau cowok biasanya kan suka cewek pakai heels ya, seksi ya. Dia kalau lihat aku pakai heels sakit. Jadi dia mikirin aku. Terus anytime dia lagi kerja serius, komposer kan susah ya, harus in the zone, dia udah in the zone. Anytime aku panggil, dia akan berdiri loh. Wow. Dan itu terjadi sampai sekarang. Untuk anak juga. Anak kuntik nangis gitu ya, dia langsung berdiri, langsung jalan. Jadi selfless gitu loh. Dan itu aku nggak pernah lihat orang begitu kecuali mamaku. Ini di cowok gitu kan, maksudnya aku nggak pernah lihat kayak gitu. Jadi aku merasa dicintai banget. Padahal dia orangnya nggak romantis sebenarnya. Maksudnya dia nggak berkata-kata manis, terus bahkan bahasa kasihku kan sebenarnya fisik ya. Tapi dia tuh nggak terlalu yang peluk, cium-cium gitu. Malah aku yang ciumin dia suka malu kalau di depan umum. Iya, tapi somehow I feel loved. Oke. Iya. Sehingga akhirnya waktu itu ini kayaknya yakin. Dari Tuhan nih. Iya, yakin. Masuk jadi yakin. Masuk rumah tangga. Iya, betul. Nah, setelah masuk ke dalam fase rumah tangga, apa yang dirasain? Oh, seneng banget karena akhirnya bisa serumah. Oh iya. Terus kan pengen ketemu terus ya. Kita tuh intens pengen ketemu, terus telepon tuh bisa berjam-jam. Dulu dia harus ke warnet pakai koin. Wartel pakai koin gitu kalau pacar. Banyak yang nggak tahu wartel. Sahabat Solusi. Iya, jadi dulu sempet kayak gitu kan. Jadi waktu udah bisa menikah tuh happy sekali karena nggak usah perjalanan jauh, buang bensin. Secara kita musisi ya, jadi waktu pacaran juga masih sama-sama struggle, masih menabung gitu kan. Kalau udah nikah tuh enak banget. Oke. Nah, selain lebih enak, jadi nggak ada abis nikah tuh nggak ada penurunan, masih malah bertambah. Oh, justru lebih intens ya kasihnya, lebih intens, perhatiannya gitu ya. Iya. Nah, tapi pernikahan kan tentu ada tantangan. Iya. Tantangan apa yang dialami saat itu? Ada beberapa hal yang memang baru ketahuan setelah menikah ya. Ya, tentu. Mulai dari nggak on time-nya aku, itu bikin dia marah. Terus terlalu on time-nya dia yang bikin aku pusing. Misalnya flight jam 8 pagi, dia bisa berangkat jam 4 subuh kayak gitu. Jadi kita saling balancing each other lah. Terus urusan anak itu kan kita nggak pernah ngomong sebelumnya ya. Ternyata ada hal-hal yang memang bisa berbenturan, kayak traveling bersama. Memang katanya tuh baru ketahuan kalau traveling bersama. Betul. Tuh sifat-sifat itu ya. Sama teman-teman juga ya. Kita akan tahu sifat gitu ya. asli orang ketika traveling bareng. Ya, mengalami nyasar kesulitan, apalagi bawa anak. Itu aku baru tahu, buttonsnya dia kayak begini. Paling ya kayak gitu-gitu sih. But overall we respect each other. Itu yang bikin hubungan kita tuh kayak mulus banget karena Popo tuh gak pernah gaslighting aku. Dia gak pernah berusaha bikin aku tuh merasa bersalah, tau gak sih? Jadi kalau negur ya negur aja gitu. Dia gak yang kayak menyudutkan, pengen biar aku tuh feel bad gitu loh. Justru dia menasehati jangan feel bad lama-lama kayak gitu. Dan itu yang kita ajarin ke anak-anak juga sekarang. Oke, selain itu prinsip apa yang selama ini Kak Popo dan Kak Alena pegang dalam pernikahan? Mungkin sahabat Solusi bisa terbantu dengan prinsip-prinsip dan tips ini. Ada, jadi sejak pacaran udah deal. Gak boleh bersama lawan jenis, berduaan aja. Untuk alasan apapun, mau makan siang kayak bump into each other kayak whatever, tanpa izin. Oke. Karena itu godaan. Dan kita mengakui itu godaan gitu. Jadi harus sama-sama mengakui, harus punya dealing yang jangan sampai keluar api gitu loh. Iya. Jadi itu salah satu tipsnya ya. Jadi dari awal bikinlah rules yang jelas gitu ya, batasan-batasan yang jelas. Iya. Jadi misalnya dia ngeband tuh, terus mau nganterin temennya cewek pulang gitu. Padahal aku percaya itu teman kita juga. Dia tetap harus izin sama aku. Ya. Terus apalagi Kak? Apalagi Po? Kalau yang rules banget itu ya kayaknya. Yang rules banget itu. Rules utama salah satu rules utama itu sih. Kalau yang lain gue udah cocok mungkin ya, udah cocok jadi jalan aja.
Terus kita nggak pernah berantem, seperti kata Bible, nggak pernah berantem sampai besok hari. Jadi selalu selesai. Sebelum matahari terbenam. Udah baikan. Sudah baikan. Sudah diomongin dan puji Tuhannya aku orang yang nggak bisa tahan memang. Jadi bukan di tipe yang diem. Kalau ada masalah diem, nyocos. Nyocos dia untungnya bisa gitu. Dia bisa dengerin meskipun dia lagi emosi apa ya dengerin aja gitu bisa. Ya puji Tuhan. Jadi salah satunya juga ya konflik tidak boleh berlarut-larut ya. Iya. Wow, terbuka dan menyelesaikan secepat mungkin. Secepat mungkin. Nggak boleh disimpan sama sekali. Terus kita nggak punya rahasia ya. Kita dia punya fingerprint itu 2, aku sama dia. Dia bisa buka HP ku, aku bisa buka HP dia. Jadi semua email apa semuanya tuh kita buka-bukaan. Jadi nggak ada rahasia sama sekali. Oke. Banyak yang bilang kan tentu suami istri juga ada privasi. Nah sedangkan Kak Elena dan Kak Popo tadi bilang kita nggak ada rahasia. Tidak ada privasi. Bagaimana Kak Elena mengomentari atau memandang dengan orang-orang yang bilang sebenarnya suami istri itu tetap harus ada privasi loh gitu. Aku nggak setuju sih karena tapi boundary perlu karena tiap orang punya boundary yang berbeda ya atau cara resolusi konflik. Misalnya suamimu tuh kalau berantem dia maunya diem dulu, give me space dulu gitu. You have to respect that karena kan untuk demi tercapainya solusi gitu, jangan dipaksain. Terus apa lagi ya? Karena kalau tentang privacy itu buat aku berhubungan dengan secret ya. There shouldn't be any secret buat aku karena kan 2 daging udah jadi 1. 2 menjadi 1. 2 menjadi 1. Jadi nggak setuju aku. Tapi privacy in a sense, gue lagi butuh sendirian ya, bentar ya. Atau misalnya sebagai mamah nih nggak punya neni, capek ngurusin anak. Aku kepengen pergi sama temenku seminggu kemana gitu nitip anak. Misalnya itu bisa didapetin, maksudnya dealingnya antara mereka, it's fine gitu. Maksudnya boleh gitu loh, have time alone, tapi not secrets. Iya. Oke. Not secrets. Itu penting ya? Iya, itu penting. Tapi kamu harus kasih boundaries dan jarak itu boleh. Jadi kayak suamiku waktu kerja, dia pernah marah karena aku manja banget kan. Abis nikah tuh masuk studio mulu anytime gitu. Karena udah bisa ketemu tiap hari ya. Terus bener-bener gangguin loh. Kalau aku tuh bener-bener ul dia gitu kan. Kan keganggu sekali. Itu dia bilang, ini dulu ketok dulu gitu. Dan studio dia tuh dia sampai pasang kaca loh. Maksudnya aku bisa ngintip. Karena aku sampai mikir, ngapain sih lu pasang kaca? Kan jadi bocor suaranya. Enggak, nanti kalau aku ada tamu cewek, kamu bisa lihat kayak gitu. Jadi it's trust gitu. Jadi kepercayaan juga dibangun ya, dan dijaga, dipelihara. Iya. Wow, oke. Kesembuhan, pemulihan yang Kak Elena alami dari kehilangan identitas diri itu dimulai dari ketika Kak Elena mungkin berrelasi ya dengan Kak Popo, dengan suami saat itu. Betul. Boleh mulainya ceritakan mulainya gimana? Pelan-pelan. Waktu sama suami juga setelah pacaran 4 tahun pun itu masih termasuk broken. Terus aku nemu buku Joyce Meyer yang judulnya Approval Addict. Adiksi apa itu? Adiksi penerimaan ya. Adiksi penerimaan. Wah itu setiap page-nya kayak kena sekali dan banyak dikasih pedang di situ ya. Dikasih pedang rohani di situ berbentuk ayat-ayat yang very powerful dan aku kayak nggak pernah tahu ayat ini tuh artinya itu gitu ternyata. And it healed me. Jadi yang paling merubah dan menuju kesembuhan tuh di situ. Di buku Joyce Meyer, Approval Addict. Ayat-ayat yang ada di dalam situ. Dan kesaksian hidup dia. Wow. Iya. Aku praktekin sih. Terus aku baca beberapa buku dia lagi yang Battlefield of the Mind. Karena kan pikiran aku tuh kayak negatif. Terus banyak self-judge, banyak self-harm thoughts. Kayak gitu-gitu. Jadi banyak sembuh juga kena buku itu. Boleh nggak tahu salah satu ayat yang ditulis dalam buku itu yang hari itu membuat wow, ini yang buka matanya. Betul. 2 Korintus 5 ayat 21. Bahasa Indonesianya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya Allah dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Aku tapi suka King James versionnya. For he made him who knew no sin to be sin for us that we might become the righteousness of God in him. Kata-kata yang righteousness ini loh kayak bikin aku kayak, gitu ya, segitunya ya. That kita itu jadi righteousness of God in Jesus. Ya, amin. Dan dikasih ilustrasi.
bahwa kita tuh seperti Gucci itu yang hancur lah ya, jelek, broken segala macam. Tapi kita tuh dimasukin ke Gucci yang lebih gede, which is Jesus. Ya. Jadi kita jangan melihat kita ini gitu, karena Tuhan tuh udah ngelihat kita ini, kita tuh dimasukin ke Gucci yang indah ini. Tuhan ngelihat kita dari Jesus. That's why aku tuh dulu nggak ngerti ya, in Christ itu apa sih? In Christ itu apa sih? Oh, kayak dimasukin begitu. Itu yang kena banget sih di aku. So, ya jangan melihat aku dari aku gitu, lihat aja dengan how God see us. Perfect gitu. Through Jesus. Through Jesus. Dan itu memulihkan banget. Itu memulihkan banget. Itu harus diingat terus. Jadi setiap ada serangan, aku harus ingat lagi dan angkat ayat itu. Ingat lagi. Jadi sampai memang baru tahu bahwa ayat itu pedang ya saat itu. Oh, ternyata benar-benar pedang. Dia benar-benar senjata untuk battle, spiritual battle ya. Dan lama-lama kayak suara-suara itu hilang. Oh ya? Suara-suara itu hilang. Jadi caraku lihat diri sendiri apa udah beda. Nggak ada kayak hollow, kayak kekosongan atau kayak berat. Itu udah kayak nggak ada. I believe itu memang spiritual dark spirit gitu ya. Yang selama ini hovering around gitu mungkin. Udah dikalahkan. Lalu bagaimana hari itu memandang mungkin sebelumnya kan kalau ada sesuatu hal terjadi sedikit tentang karir misalnya atau suara ada kritikan dari orang di lagunya langsung hancur. Apa yang membedakan setelah pulih? Yang membedakan itu tendensi itu masih ada. Karena tetap ada. Aku cukup self-aware. Tapi aku melihat itu sekarang sebagai sesuatu yang baik. Karena berarti aku bisa menjadi orang yang lebih baik kan. Bisa improve terus. Tapi lebih melihat sisi itu. What can I improve? Daripada sisi yang aku kurang. Jadi terus aku bisa lebih kenal sama diriku, sisi-sisi baikku, sisi-sisi kelebihanku. Oh, dan itu tuh take time ya. Jadi nggak setelah baca buku Joyce Meyer, hafalin ayat tiba-tiba sembuh gitu. Bisa 10 tahun kali. Maksudnya lumayan lama. Nggak sampai ding. 2000. Aku baca itu kalau nggak salah 2008. 2008 dan makin pemulihan tuh terus terjadi. Terus terjadi. Kemarin waktu pandemi aja aku berasa ada pemulihan lebih lagi. Karena mungkin banyak di rumah, terus banyak refleksi gitu ya. Terus banyak berkarya, karena nganggur. Jadi banyak berkarya sama suami, bikin lagu rohani pertama juga waktu pandemi. Dan langsung dapat nominasi AMI Awards. Wow. Terus yang kedua dapat lagi, yang ketiga dapat lagi. Terus yang singleku yang ketiga dapat nominasi AMI Awards itu bikinan ipar, suami, dan yang nyanyi aku sama anak. Jadi kayak ada kayak pertumbuhan terus dan dapat konfirmasi kalau I should be making Christian songs. Wow. Dari Tuhan. Dan itu spiritual journey ya. Spiritual journey, ya. Suatu perjalanan kerohanian yang kita harus rajin. Jalanin terus ya. Kita harus rajin. Jadi harus aware. Jadi kalau ada pikiran notice gitu. Oh ini nggak bener nih. Pikiran ini nggak bener. Gimana cara ngatasinnya, ayat apa yang untuk ngatasin itu. Terus belief apa, cerita apa yang kamu bisa pakai untuk mengatasi itu gitu. Tapi ayat tuh powerful sekali buat aku. Karena sebelum aku baca buku Joyce Meyer itu aku banyak banget baca buku. Mulai yang rohani, yang psikologi apa. Gak bisa loh. Jadi emang harus pakai ayat. Ternyata yang memulihkan itu harus firman ayat, Tuhan ya? Firman Tuhan, iya. Harus. Nah tapi ya itu ya. Berarti kita harus rajin baca Alkitab. Harus. Kalau enggak kita gimana ingat ayatnya ya. Tanya Tuhan yang mana nih. Iya, alright. Iya. Nah, setelah itu setelah pemulihan dari dalam diri Kak Alena, identitasnya dipulihkan, gambar dirinya yang rusak dipulihkan kembali melalui firman Tuhan. Apa yang berubah dari sekeliling Kak Alena? Maksudnya bagaimana hubungan dengan orang tua? Itu gimana cerita? Akhirnya bisa kembali memeluk orang tua. Itu gimana ceritanya? Kalau yang tentang sama orang tua itu dari parenting sebenarnya. Oke. Jadi aku banyak setelah pulih sama anak juga lebih enak. Terus aku ikut parenting course waktu anak pertamaku umur 2 tahun. Itu he's very active, very tantrumi. Terus pinter lah gitu, pinter negosiasi. Aku jadi belajar parenting course yang ternyata itu juga ngebuka wisdom tentang kasihnya Tuhan. Betapa Tuhan tuh ngertiin kita loh. Maksudnya kalau kita lagi gitu, kita juga harus ngertiin anak kita loh. Dia masih kecil, cara pikirnya gak kayak kita gitu. Sesimpel itu sih. Jadi parenting itu ngerubah
cara pikirku terhadap orang tua juga. Dan karena aku sering sayang-sayangin anak, jadi aku bisa ngebayangin anakku ke aku gitu loh. Kalau aku ke orang tua, jadi lebih gampang untuk sayang-sayang sama mereka. Oke. Iya, sama anak itu. Kalau sama temen, aku baru aja bisa temenan. belum lama. Mungkin beberapa tahun ini baru beneran bisa make an effort untuk friendship gitu. Honestly iya. Setelah usia 40-an berarti. 40 tahun. Itu salah satu yang berubah dalam diri Kak Alena ya? Iya. Nah, apa yang membuat akhirnya, aku mau bikin effort lah untuk membuat banyak teman gitu dalam hidupku? Aku jadi, karena mungkin aku lebih sayang sama diriku sendiri, aku bisa menerima quirks-nya aku, keunikannya aku jadi bisa lebih menerima keunikan orang lain juga. Terus aku jadi lebih penasaran gitu loh sama mereka, lu tuh gimana sih orangnya gitu. Yeah. Jadi ada interest. Kalau dulu tuh aku ansos, jadi gak tertarik sama orang. Ya gak pengen tahu kamu tuh gimana gitu, gak tertarik. Jadi ya gak bisa temenan kan jadinya. Kebanyakan temenku tuh mereka yang deketin aku. Jadi bukan aku yang make an effort gitu. Oke. Nah tadi sempat disinggung bagaimana Kak Alena juga sempat ngambil course parenting buat mengasuh anak gitu ya. Bagaimanapun Kak Alena ini punya trauma di masa kecil, bagaimana orang tuanya memperlakukan Kak Alena. Sekarang Kak Alena gimana memperlakukan dan mendidik anak dalam rumah? Banyak minta maaf. Gitu ya? Saya banyak salah. Saya banyak salah banget dari awal sih. Tapi yang satu saya bersyukur aku nggak pukulin anak. Cara disiplinnya lebih susah. Jadi sebenarnya cara mukul tuh gampang buat saya ya. Dari hasil mempelajari parenting course itu mirip seperti ini loh. Kalau bos ke anak buah, bentak-bentak tuh gampang. Tapi motivate terus try to understand them gitu kan lebih susah gitu ya. Sama kayak anak juga. Jadi sebenarnya kalau kita nggak mau mukul tuh bukan berarti kita manjain anak sih. Tapi kita mencari cara yang lebih nggak ada potensi menyakiti dia, lebih masuk. Karena aku inget masa kecil ya. Kalau aku dimarah-marah, dimaki atau apa yang bikin aku merasa bersalah itu malah nggak masuk. Jadi hal-hal baik yang orang tua ajarin itu biasanya waktu kita santai, waktu kita libur, waktu kita cerita, apalagi makan papa cerita, orang tuh sama uang tuh gini, papa tuh gini, itu masuk malah. Tapi yang traumatik tuh malah kita kadang bisa tolak gitu, karena kita nggak suka dengan perlakuannya. Jadi sama anak is a challenge. Karena aku sama suami dibesarkan di keluarga yang pukul, maki gitu kan. Sama anak jadi harus belajar parenting course karena we don't know any better. Jadi dari parenting course itu jadi berkat buat kita. Aku ajarin suami mau kompak. Susah ya kalau suaminya nggak mau kompak juga. Jadi dia bisa paham apapun yang aku share ke dia setuju gitu, coba gitu. Sama anak yang pasti kalau kita salah atau kebablas, emosi kan pasti ada ya. Aduh, mama harusnya marahin kamu nggak pakai emosi sih. Harusnya marahinnya kasih tahu gitu. Jadi my children already knows that semarah apa mama sama kamu, itu harusnya mama nggak seemosi itu. Harusnya nggak pakai emosi, satu. Kedua nggak akan hilang sayangnya. Jadi lagi marah pun itu tetap sayang. Dan anakku yang kecil tuh kan masih belum get it banget. Kalau anakku yang gede itu puji Tuhan dia empatinya tuh tinggi banget. Very caring. Mungkin karena parenting yang seperti itu. Yang kecil baru-baru mulai keluar empatinya. Dan dia tuh udah tahu, iya aku inget mama itu kalau marah tetap sayang. Karena inget waktu di Jepang katanya. Waktu pernah di luar negeri itu dia kurang ajar sama aku. Panggil aku apa marah teriakin gitu. Terus aku marah banget gak mau lihat dia. Jadi dia boboknya sama suami. Kondisi marah masih belum ini, tetap aja aku ke kamar dia, aku obatin waktu itu ada apanya, aku tetap obatin apa gitu. Dan dia ingat, jadi dia tahu kalau mama marah pun tuh mama masih sayang. Yang penting tuh itu sih, yang penting banget anak tahu kita unconditional love ke dia. Jadi bukan bersyarat, bukan aku harus baik baru mama sayang atau aku harus tanpa celah baru mama sayang gitu. Dan di situ kita semakin mengenal kasih Bapa gitu. Betul. Bahwa bukan kita harus baik supaya dia sayang. Betul. Ya. Dia udah sayang dulu makanya kita mau baik. Betul. Ya, jadi parenting tuh pemulihan juga buat aku. Ya. Jadi segala yang terjadi itu menjadi alat Tuhan untuk memulihkan kalian secara utuh ya. Betul. Oke.
Kak Alena pulih dari firman Tuhan, Ya. dari apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya ke dalam diri Kak Alena. Apa bedanya dulu ketika masih mungkin tidak punya identitas, broken, dengan sekarang ketika udah pulih dalam memandang hubungan Kak Alena dengan Tuhan? Dulu ke Tuhan gimana, sekarang gimana? Dulu tuh aku takut aja sama Tuhan. Kayak lebih ngelihatnya tuh His judge gitu kan. Kayak salah gue dipukul nih nanti. Aku salah pasti apes nanti. Terus memang aku tuh suka punya evil foreboding kalau kata Joyce Meyer. Evil foreboding itu you feel like there's something bad's gonna happen to you. Aku berasa itu dari dulu kayak mau ada sesuatu nih kayak. Jadi jangan berharap yang baik, berharap tuh yang jelek-jelek aja gitu, biar nggak kecewa. Kayak film Spider-Man. Iya, itu dulu separah itu sih. Jadi aku nggak tahu kalau Tuhan itu very pemaaf. Terus Tuhan tuh tahu loh kalau kita itu terbatas. Kita kalau mau berubah tuh nggak bisa. Aku mau berubah jebret terus langsung bisa gitu. Sama seperti trainer kan. Nggak mungkin kita berharap tiba-tiba jadi level segini gitu. Aku jadi tahu oh Tuhan tuh ternyata bisa kok ngelihat gitu dengan karena aku parenting ini. Nggak bisa aku tuntut anak. Dia salah, aku kasih tahu dia paham. Kan kita bisa tahu ya anak ini repent atau enggak. Dia repent, tapi dia ulangin lagi dan dia nyesel gitu. Ya masa kita mau pukulin dia? Dia udah nyesel loh. Ya kasih kesempatan lagi terus cari cara lain gimana caranya biar lu bisa gitu kan. Jadi kita tuh trainer. Ya aku merasa orang tua aja tuh kayak trainer ya ke anak. Tuhan, aku yakin lebih dari itu maksudnya. Dia paham gitu dan dia akan kasih cara-cara loh ke kita. Mungkin kirim orang, mungkin kirim teguran, mungkin ada yang dapat mujizat juga bisa lebih cepat fast track gitu ya tiba-tiba udah bisa apa gitu. Ya aku rasa Tuhan beda banget jadi dari dulu tuh kayak judge terus nggak terus doa tuh nggak boleh sambil kalau capek doa sambil tiduran itu kayak dosa. Gitu. Iya. Jadi memandang Tuhan pun jadi pribadi yang berbeda gitu ya. Oke. Karena itu kan bagaimana kita memandang Tuhan juga, mengenal Tuhan juga kita akan mengenal bagaimana Dia memandang kita juga. Yang itu di dalam Yesus Kristus itu. Betul. Nah, setelah melihat dan memandang Tuhan dengan lensa yang berbeda, gimana Kak Alena menjalani hubungan pribadi dengan Tuhan day by day? Day by day, honestly masih kurang rajin baca Bible, tapi membaca Bible dan bersyukur banget. Terakhir ini anakku yang sering mengingatkan. Anakku yang besar tuh suka ngingetin kita, papa mama tiap hari loh ya baca Bible ya. Karena dia tiap hari, kita nggak tiap hari malahan gitu. Tapi aku suka mendengar khotbah. Jadi aku suka terbantu banget dengan adanya digital streaming, ya gitu. Suka siraman rohani seperti itu. Dan buku. Membaca buku. Ya. Oke. Nah, terakhir sebelum kita selesai, gimana memperkenalkan Tuhan yang Kak Alena kenal ini kepada anak, terutama anak-anak yang masih kecil ya, itu kan tidak langsung bisa kita ajarkan dengan bahasa-bahasa yang berat gitu. Iya, cuman bisa dari teladan, dari how we treat them gitu, terus cerita, aku banyak cerita, mamah tuh salah gini, Tuhan ampuni. Terus diajarin sama Holy Spirit, terus Holy Spirit itu kamu harus dengerin. Holy Spirit itu suaranya kecil. Suaranya kecil lembut. Jadi kamu harus lembut, kamu harus berusaha denger. Dia gak teriak-teriakin gitu. Terus banyak hal sih kalau anak yang besar ini sekarang mulai struggle dengan battlefield of the mind. Jadi dia udah baca buku Bu Joyce Meyer sekarang. Karena banyak pertanyaan yang aneh-aneh. Kok di pikiran aku ada gini serem-serem loh. Jadi parents coba deh banyak sering ngobrol sama anak-anak tentang, terutama malam. Biasanya kalau anak cowok itu banyak terbuka tuh malam mau tidur. Itu perlu banget spend time sama mereka. Terus tanyain, kamu ada pikiran-pikiran yang ganggu gak? Gini-gini. Karena sekarang tuh banyak anak-anak muda ini banyak diserang di pikiran. Mulainya dari situ. Jadi kalau dia bisa ngomong ke kita bisa ngomong bohong gitu. Bohong, it's lies gitu. Bohong, bukan dari Tuhan. Tuhan gak kayak gitu ngomongnya gitu. Jadi dia bisa memilah karena itu merusak sekali. Jadi memang kembali lagi identitas. Identitas. Itu yang harus
terus kita kenal di dalam Iya. Tuhan Yesus Kristus. Dan dari kecil nggak apa-apa udah dikasih tahu kalau this is a spiritual battle loh. Kamu makanya harus deket terus sama Tuhan gitu. Because we live, this is a spiritual battle. Nggak kelihatan. Iya. Iya. Wow. Itu juga sebuah pesan yang penting buat para orang tua, sahabat solusi ya. Terus dampingi anak dalam mengerti mengenal identitasnya di dalam Kristus. Iya, sama bahaya sosial media juga. Nah, itu gimana hari ini menjawabkannya? Aku nggak kasih sosial media ke anak. Mereka cuman boleh YouTube. YouTube itu pun mereka nggak pernah boleh pakai headphone. Harus nggak boleh di kamar. Jadi di kamar tuh nggak boleh ada device baik komputer. Misalnya laptop itu menghadap ke ruang keluarga. Jadi everybody can see what you open. Ini juga dan anakku udah apa ya aware gitu. Jadi kokonya bisa ngasih tahu adeknya. Ini apa ini apa gitu, agak bahaya gitu. Padahal cuman buka Minecraft loh. Jadi orang tua harus tahu banget sih mereka buka apa. Oke. Sebuah tantangan yang cukup berat bagi orang tua zaman sekarang dengan dibombardir worldview yang banyak sekali dari sosial media, tapi tentu kitanya harus firm dulu di dalam Tuhan dulu, iya. Di dalam firman Tuhan. Betul. Oke, terakhir Kak Alena sebelum kita tutup obrolan kita hari ini, kasih satu pesan dong yang short message tapi bisa menguatkan dan berbicara bagi mereka yang hari ini merasa mereka broken. Identitasku ini aku buruk banget, jelek banget. Aku nggak punya identitas. Dan itu mempengaruhi semua hidup mereka. Boleh gak kasih satu pesan penguatan buat mereka? Tuhan mengasihi kamu apa adanya unconditionally 100%. Tugas kamu mengenal diri kamu sebaik mungkin dengan bimbingan Roh Kudus dan stop membandingkan diri dengan orang lain, stop menginginkan apa yang orang lain punya. Because you have enough. Apa yang Tuhan kasih ke kamu itu enough untuk Tuhan bisa pakai kamu jadi berkat. Enough. Jadi kamu bisa ngembangin dari itu. Cukup. Oke. Thank you Kak Alena sekali lagi buat waktunya. Iya. Sukses selalu buat karir musiknya bersama Kak Popo juga. Buat kamu juga. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti ngobrol lebih banyak lagi di pelayanan bareng. Thank you Kak Alena sekali lagi ya. Terima kasih. Nah buat sahabat solusi yang hari ini mungkin mengalami hal yang sama. Kehilangan identitas diri, rusaknya gambar diri karena trauma dan sakit luka di masa lalu. Ingat sekali lagi identitasmu ada di dalam Yesus Kristus yang sudah memberikan dirinya untuk membenarkan, untuk menyelamatkan dan menghidupkan diri kita yang mati karena dosa. Tapi hari ini jika kamu butuh seseorang untuk mendampingi kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling cahaya bagi negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Kami percaya satu langkah kecil bisa mengubah hidupmu selama-lamanya.